aku ngomong sama abang satu ayat, kan kau bilang sama abang satu ayat itu jangan langsung diserang, ada itu kaitannya biar kau jelaskan sama abang. Saya sedang bertanya samamu. Yesus ketika berbicara, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ orang Yahudi atau orang Roma? Kau dari tadi kerjanya garuk kepala terus. Gini loh bang, aku kan belum selesai ngomong, kan aku bilang satu ayat Alkitab jangan langsung dipelintir bang, kan ada Kok saya kaitannya. kamu yang memelintir kampret, saya yang dituduh melintir. Kamu yang memelintir. Dulu, kan aku bilang aku belum siap Kamu ngomong, yang kan? memelintir. Habis itu kau langsung pergi ke Matius Aku belum siap 28. ngomong bang, biar aku kasih tahu kawinan. Saya bertanya samamu, kamu pelintir pertanyaan jawabannya. Pertanyaan Aku saya. belum siap ngomong, Dengar. Tenangkan hatimu. Ketika Yesus mengatakan, dengarkan supaya kita tahu siapa nabi palsunya. Kau boleh menuduh nabiku, boleh. Yang penting berdasarkan data. Oke, kau boleh menuduh nabi saya. Yang penting berdasarkan data. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, yang berbicara kepada Yesus hari itu, Nabi Muhammad atau Paulus? Jujur kau. Yang datang menganiaya, membunuh murid-murid Yesus, Nabi Muhammad atau Paulus? Jujur kau. Itu kan sebelum dia bertobat bang. Bang di situ aja bang. Abang udah ngomong. Abang aja yang ngomong langsung beritahu abang. Hei Anak-anak orang ngomong sama bang. Iya, karena saya sedang berbicara dengan anak TK. Pastilah. Sekarang pertanyaan saya. Nih, saya sederhanakan sama Anda. Takut aku ngomong. Saya sederhanakan kepada saudara. Orang-orang yang dinasihati Yesus agar waspada kepada nabi palsu yang datang kepada mereka adalah orang yang disunat atau orang yang tidak disunat? Jawab. Aduh, udah jauh-jauh kali lah. Supaya kau tahu bahwa yang diajak berbicara Yesus itu orang Yahudi, bukan Kristen pemakan babi, manusia berkolok. Paham? Nggak berzina kan? Banyak anak. Siapa bilang tidak berzina? Semua orang Kristen itu lahir dari zina. Mau bukti? Mau bukti bahwa semua orang Kristen itu lahir dari zina? Mau bukti? Mau? Bang, aduh, abang bukti banyak enggak? kali. Mau bukti enggak bahwa semua orang Kristen itu adalah anak-anak zina? Mau bukti enggak? Ini data saya kasih kamu. Abang banyak mau kali. Bukti enggak? Kan kau mengatakan yang penting tidak berzina. Maka saya katakan samamu, mau enggak kau tunjukkan bahwa orang Kristen itu semuanya adalah keturunan pezina? Mau enggak aku tunjukkan? Kau itu anak zina loh. Zina mana coba bang, anak kecil di bawah. Sekarang kau itu adalah anak zina. Mau enggak aku tunjukkan buktinya? Masuk angin kau bang, sumpah bang. Kau yang masuk angin. Kau aja ngomong-ngomong. Mau enggak aku buktikan kalau kau itu anak zina? Bapakmu orang zina, mamamu juga orang pezina. Mau enggak aku buktikan? Mau enggak? Kau aja ngomong kodok Jumaah. Kau aja ngomong. Orang Kristen itu semuanya adalah pezina. Kenapa disebut pezina orang Kristen itu? Hei, kenapa disebut pezina? Karena tidak ada syarat sah nikah di dalam agama Kristen berdasarkan kemudian ajaran para nabi. Ayo. Asal ngomong lagi kau kodok Jumaah. Main Jumaah. Anak kecil. Kawinkan anak kecil bang. Ada nggak syarat sahnya? Ada nggak syarat sah nikah dalam Kristen berdasarkan ajaran nabi-nabi? Aduh bang. Syarat nikah yang abang bilang kok lari ke nikah lagi nih bang. Nah, mana syarat sah nikah di dalam Bibelmu? Mana? Kita kan bahas Taurat sama Nabi palsu kan bang. Kamu kan mengatakan tadi tentang zina. Jadi kau ditampar lagi. Kau ece-ece kau itu. Ece-ece kau itu. Tapi kau ketampar. Ayo. Ada nggak syarat sah nikah berdasarkan kitab para nabi dalam Kristen? Ada nggak? Ada? Enggak ada. Itu angin kok bang. Kau katakan lagi menikahi anak kecil. Ku tanya lagi kau. Berapa batasan umur wanita dalam Kristen bisa dinikahi berdasarkan Bible? Ayo. Ada? Ada? Udahlah bang, tidak udah, ada lagi. Kena lagi, ketampol lagi. Alamak, hancur. Hancur agamamu itu, hancur. Abang ngomong, asal ngomong. Abang suka. Sekarang kau tunjukkan syarat sah nikah. Saya minta dalil syarat sah nikah di agamamu apa? Enggak ada manusia kan? Mana kau itu anak zina. Manusia manapun. Tahu bang,
Ya, kayak mana? Manusia mana sih yang nggak tahu kayak mana mau menikah? Mana ya Bang? Iya, mana dalilnya dalam agamamu syarat sah nikah berdasarkan kitab para nabi? Mana? Tunjukkan kepada saya. Kau baca Galatia 2, hei. Kau baca Galatia 2. Diam dulu. Aku ngomong. Apa? Abang bilang kayak gitu. Apa? Ya, silakan. Silakan. Kabar Bang. Apa? Ya. Ntar Bang. Kau mau ngomong apa? Jadi kalau abang bilang nggak ada apa kan? Nggak ada syarat menikah kan? Jadi gini, Tuhan Allah berfirman, ya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu surat Paulus atau firman Tuhan? Ku tanya dulu kau. Itu surat Paulus. Abang-abang aja yang mau ngomong, banyak kali cakapmu Bang. Aduh. Yang dulu lah. Itu surat Paulus. Itu surat Paulus. Itu surat Paulus atau firman Tuhan? Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Enggak, saya bertanya dong. Wajar toh saya bertanya. Abang bisa bertanya ketika aku selesai mengomong. Oh iya udah. Iya, tapi jangan juga nangis gitu. Enggak usah nangis. Enggak. Santai aja. Capek kali aku berdebat sama Bang. Enggak usah nangis. Santai aja. Dah. Jadi di dalam Alkitab Bang, syarat-syarat Alkitab lagi disebut Alkitab lagi. Disebut lagi Alkitab. Kalau cuma abang bilang kan Islam. capek kali aku ngomong sama Kodok Juma satu ini. Tunggu penjajah. Aku mau ngomong. Sebut kan kau nanya Alkitab tentang syarat-syarat menikah kan? Kau kan mau Sebut nanya Alkitab kan? lagi tanpa malu-malu, Cici. Kenapa kamu nggak bilang Bible? Kenapa? Tak asal kau aja yang ngomong. Kenapa? Aku belum ngomong. Kenapa? Kenapa kau nggak bilang Bible atau Biblika? Kenapa? Kenapa kau harus menyebut pakai? Aku mau ngomong, kau udah ngomong. Kayak mana coba yuk? Kau aja mau ngomong. Karena semua yang keluar dari mulutmu itu tidak ada yang betul. Ya, kau ada yang betul. Banyak lagu kau. Aku mau ngomong kan. Aku kan selesai ngomong. Kau ngomong. Iya, tapi aku mendengar. perbaiki cara ngomongmu. Jangan kau sebut Alkitab. Kau aja terus yang ngomong Bang. Kayak mana aku? Coba diam dulu. Coba diam. Perbaiki deh. Kan aku mau Adikku ngomong, yang kan? ganteng, Abang-abang adikku aja yang mau ngomong, ganteng, yang unyu-unyu, cupu. Kau berbicara itu perbaiki bahasamu yang benar kau ngomong. Bilang aja Aku dari tadi Bible. abang-abang aja mau ngomong. Tunggu dulu, diam dulu. Enggak, Kau udah coba. Biar aku perbaiki yang maksudku perbaiki Bible, bilang Bible. Bimbingan Belanda. Bible. Dah, terserahmu lah. Aku mau ngomong ya Bang. Dah, ya kan pertanyaanmu tentang Tapi perbaiki perkawinan, kan? cara ngomongmu, jangan salah. Iya. Tentang perkawinan kan di dalam Markus 10 ayat 9. Ya. Ya. Berbunyi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tunggu satu. Ini saya pertama. Nah, ayat kedua. Ada juga yang mengatakan, siapa yang menceraikan istrinya, hendaklah ia memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi Bisa aku nih berkata cerai kepadamu, ternyata. setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan barang siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti enggak ada. Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa tadi? Syarat menikah kan? Iya, mana syarat nikahnya? Yang kau tanya, perempuan dibahasakan di dalam Markus tadi kan? Tadi itu suami istri, itu sudah suami istri. Yang saya tanya sebelum suami istri apa? Istri apa? CS istri apa? Sebelum suami istri syarat sahnya mana dalam Biblemu? Apa Bang? Oke, kalau mau aku abang nanya, aku ngasih tahu syarat nikah. Mana? Silakan. Bang. Ya. Silakan. Syarat-syarat nikah itu ada di Korintus 7 ayat 39. 2 Korintus 6 ayat 14. Tunggu Bang ya, biar kita buka ya. Oke. Jadi di Korintus itu Bang,
menjelaskan. Jadi manusia itu bang sudah terikat gimana ya? Yang kan bunyinya dipersatukan bang, dipersatukan. Iya, syaratnya dipersatukan itu apa sampai dikatakan sah? Ya kan ya apa lah bang, wanita dan Apa? pria lah mana bang ini? Iya. Kan aku memberikan seseorang yang sepadan kepadamu. Mana sepadan itu apa? Di mana tertulis itu? Di mana? Di mana? Aduh. Nggak ada di ayat Alkitab tentang perempuan. Jadi tidak baiklah kalau manusia seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Terus? Itu kutanya, itu ayat itu dah. Itu kutanya, tidak baiklah seorang diri saja. Itu artinya kejadian. kan dia manusia masih sendiri itu kan. Itu kamu baca di mana? Kejadian. Itu kitabnya siapa? Di Alkitab itu mana ya bang ini? Itu kitabnya siapa? Bukan Alkitab bang, perjanjian. Itu kitabnya Perjanjian siapa yang saya tanya? Ya, di Alkitab lah. Mana bang ini? Itu kitabnya siapa? Kitab kejadian itu kitabnya siapa? Itu kitabnya siapa? Lagi? Orang Kristen juga. Masuk Itu kan perjanjian lama, kodok Juma. Itu perjanjian baru. Waktu engkau itu perjanjian baru, itu perjanjian lama. Itu perjanjian baru. Di mana? Siapa yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama? Nenekmu Kiper yang mengatakan itu. Bang, di kitab kejadian itu perjanjian apa? Hukum Taurat itu perjanjian baru. Ya kan perjanjian lama. Kejadian itu perjanjian apa? Tapi tradisi gereja merubahnya sebagai perjanjian lama. Padahal itu perjanjian baru Tuhan untuk umatnya Bani Israel. Ada dalil abang ngomong, abang berdasarkan hukum yang abang bilang kayak gitu? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Yang Abang abang suruh bilang kau lawan, pendetamu aja mencret. kejadian itu perjanjian. Karena hukum Taurat itu tidak ada yang tidak bisa dilakukan di hukum Taurat. Hukum Taurat itu mudah. Justru lebih berat perjanjian lama, baru. Kalau perjanjian baru kan gini dia bang. Kira orang kan sesudah Yesus dikorbankan, udah itu aja kan gitu. Gampang aja pikiran orang. Enggak bang, justru berat. Coba Anda baca dalam Matius 19 itu. Matius 19 nomor 21 itu Yesus mengatakan, apabila kamu ingin selamat, apabila kamu hendak sempurna, maka juallah seluruh hartamu, berikanlah kepada orang miskin. Nah, apakah abang bisa lakukan itu? Dan ikutlah aku katanya kan. Nah, apakah abang bisa melakukan itu? Kalau aku apalagi mau aku jual bang, udah nggak ada lagi semua. Ginjal? Kalau itu namanya itu merusak tubuh dia. Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Tampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Bisa Anda lakukan? Kalau ginjal Abang, itu nggak masuk di situ bang. Abang, tampar pipi kiri, kasih yang kanan. Bisa Anda lakukan? Kalau itu sudah pernah kita lakukan, tapi bukan berarti nah gitu. Itu salah itu. Kayak orang punya ilmu kebal kita jadinya. Artinya tak kita balas gitu bang. Tanda-tanda orang percaya lebih berat bang. Kalaupun dia mau mukuli terus kan dia akhirnya berhenti juga sendiri kan gitu. Kalau orang Yahudi, mereka percaya mentaati hukum Taurat, sabat, puasa, sunat. Kalau orang percaya dalam agama Anda harus melakukan hal-hal yang minum racun. Bisa Anda lakukan? Salah bang itu bang, masa minum racun? Lah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Iya, itu tanda-tanda.
Tapi yang tahu orang percaya itu dengan tidak kan Tuhan, Bang. Apa Bang sudah tanya sama Tuhan itu kalau orang itu orang percaya? Tapi Kalau tanda-tanda Tuhan itu, bilang enggak, kalau Tuhan itu bilang ke Abang orang itu orang percaya, baru Abang bilang Abang bilang, "Ah, Tuhan bilang kau orang percaya, coba minum," gitu kan. Tapi nah, kalau kita sekarang Anda saya katakan, apakah Anda orang percaya atau tidak? kalau menurut saya ya, saya orang percaya. Tapi Berarti nggak Anda total. bisa. Nggak total. Tanda-tandanya harus minum racun. Enggak. Berat kan Bang? Karena Berat gini, kan? Bang. Lebih berat. Berat itu daripada hukum Taurat. Tidak ada yang berat di hukum Taurat. Apa yang benar? Yang berat. Malah kalau Anda lihat Lukas 6 nomor 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Bisa Anda perhatikan itu? Gimana Bang? Ini dia Bang. Berikanlah. Yang Gimana? tadi Bang, Imamat 5 ayat 9. Nah, di situ bukan kewajiban abangku. Itu bukan kewajiban bahwa berkorban itu harus ditabut. Itu bukan kewajiban. Di situ malah menerangkan sedikit dari darah korban penebus itu harus dipercikkannya ke dinding mezbah. Tetapi darah selebihnya harus ditekan keluar pada bagian bawah mezbah. Itulah kurban penghapus dosa. Ini kasus per kasus Bang. Kalau dalam Keluaran 29 nomor 14 tidak ada mezbah. Itu kasus per kasus. Tidak mesti harus mezbah. Jadi bukan alasannya itu. Sekarang ketika dikatakan apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Itu poinnya itu di situ. Percuma Yesus kemudian mati kalau ternyata di hukum Taurat itu ada kebenaran. Nah, sedangkan ulangan 4, ulangan 6, bahkan kemudian di dalam Matius 5:19, kalau Anda mau benar dalam hidup, mau selamat dalam hidup, maka Anda harus melakukan hukum Taurat. Berarti menurut Yesus, hukum Taurat itu kebenaran. Tapi Paulus mengatakan, jikalau kebenaran Taurat itu, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi bertolak belakang. Mana yang betul ini? Abang masih bernapas. Nah, silakan. Kalau hukum Taurat ini, memang kalau kita tiadakan kita salah, ya kan? Tapi kalau diadakan, sia-sia kematian Kristus. Enggak, kalau kita laksanakan, enggak sanggup kita. Nah, kalau ajaran yang ada di dalam kitab saudara, apakah Anda sanggup? Yang mana? Contoh yang Markus 6 tadi yang aku bacakan tadi kepada Anda. Boleh nggak Anda, sanggup nggak Anda untuk melakukan itu? Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 nomor 30. Lukas 6 ayat 30. Nomor 30. Iya. Oke. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Nah, kalau saya minta nih, maaf nih Bang, kalau saya minta sebelah tumit, tempurung tumitnya, tempurung lututnya Bang, apa kata data itu? Berikan. Dan jangan kau minta kembali. Kalau Ya, umpamanya diapakan ke tubuh kan, ke daging kan? Lah, dalilnya mengatakan apa? Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan jangan kamu meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Lutut Anda itu ada tempurungnya, itu milik kepunyaan Abang. Saya Iya. minta. Ini harta nih Bang, bukan daging. Bukankah harta itu adalah bagian dari tubuh Anda, itu harta Anda, kepunyaan Anda. Kalau itu salah Bang. Karena tubuh itu haram Bang. Daging Di manusia itu mana? haram.
Di mana dalilnya daging manusia itu haram? Di mana Haram, dalilnya? Bang. Di mana? Jadi abang minta di mana? apa tubuh orang terus untuk abang ngapain coba? Mau dimakan? Bukan dimakan. Kalau dimakan itu, dimakan itu kanibal namanya. Iya, makanya aku bilang haram. Bukan bang, banyak orang yang membutuhkan tempurung lutut. Dia kalau nggak plus minus darahnya sama, terus DNA-nya nggak mirip, nggak nyambung itu bang. Walaupun dikasih Iya. orang itu nggak nyambung. Nah, kan di dalam 1 Korintus 10:25 kan boleh makan daging manusia itu. Jadi kalau misalnya 1 Korintus 10 nomor 25. 1 Korintus. Iya, hati-hati Kang. Hati-hati Kang, jangan dekat-dekat ya sampai Anda dimakan. Enggak. Terus, nyasar terus. 1 Aku Korintus rasa- 10 coba. nomor Korintus, 25 boleh makan daging manusia boleh. Korintus 1 Korintus 10:25 Bang. 1 Korintus 10. Makanya ku minta paha Anda boleh enggak? 10 ayat 25. Ya, boleh enggak saya minta pahanya yang kiri Bang? 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar. Terus Pasar, Bang. iya, segala sesuatu yang dijual di pasar. Ah, Pasar apa? pasar daging. Nah, Tanpa mengadakan pemeriksaan karena Terlebih dahulu. keberatan hati nurani. Iya kan? Sekarang kalau misalnya ada orang yang menjual daging manusia di pasar, boleh enggak dimakan? Mungkin lah ada orang jual daging manusia di pasar. Kok enggak mungkin pula abangku ini. Lucu abang ini. Udah Bagaimana parah Anda Bang itu, Bang. Wah. Eh, 1 Apa? Korintus 10:25, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar yang daging. jadi masalahnya kekhawatiran abang itu udah berlebih-lebihan, Bang. Lah, kalau Nggak ada yang di pasar orang daging, jual daging manusia. kalau di pasar kemudian kalau di pasar orang jual narkoba boleh nggak? Itu pun diselip-selip itu, Bang. Nggak berani orang Iya, dalilnya tunjukkan kamu langsung. boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Nah, kalau ada pasar daging terus saya di situ ada penjual narkoba boleh berarti ya? Itu yang berondok-berondok itu. Tapi kalau daging manusia, nggak mungkin ada di situ. Ngarang apa itu? Mungkin. Dalilnya mengatakan itu kok. Iya, ini maksudnya ini pasar daging yang menjual daging binatang ini, bukan daging manusia. Kok bukan daging manusia? Segala sesuatu yang dijual di pasar daging boleh Iya. dimakan. Kalau yang dijual di pasar daging itu daging manusia boleh nggak dimakan? Gimana? Kalau yang dijual di pasar daging itu adalah daging manusia boleh nggak dimakan? Yang dijual di pasar daging, yang Daging dijualnya daging manusia. Boleh nggak dimakan berdasarkan dalil ini? Syukran Bang Indra. Nggak mungkin lah, Bang. Di Iya, mana bukan Bang nggak pernah mungkin, nengok bukan dulu? nggak mungkin, bukan nggak mungkin. Kalau ada yang jual daging manusia, menurut dalil 1 Korintus 10:25 boleh nggak dimakan? Sekarang gini, Bang. Itu kan abang bercerita kalau kemungkinan, kan gitu kan. Aku juga bercerita bahwa aku yakin, aku beriman, setiap aku belanja ke pasar itu, Tuhan menghindarkan aku dari daging yang seperti itu. Iya, sekarang permasalahannya Jadi apapun kalau ceritanya tak akan kujumpa daging manusia di pasar itu. Karena Tuhan pasti menghindarkannya dariku. iya, ini kan dalilnya berbunyi, kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa Iya. mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam hatimu. Jadi Iya. kalau misalnya yang terjual itu daging manusia, menurut terjual dijual orang itu boleh. umpamanya daging manusia, ya kan? Iya, Umpamanya. menurut dalilnya boleh atau tidak boleh? Ya,
Kalau menurut imanku aku nggak bakalan ketemu itu, Bang. Nggak, bukan iman. Berdasarkan ajaran Paulus boleh atau tidak boleh? Ya, kalau umpamanya lah ketipu lah, ya kan? Ketipu. Namanya ketipu, Bang. Ya, boleh atau tidak boleh? Boleh. Gitu Boleh. dong. Nah, boleh. Tapi masalahnya nggak mungkin awak nggak mungkin awak ketipu. Bukan masalah ketipu. Kalau ketipu ya dalilnya mengatakan boleh. Nah, sekarang kembali kepada tema. Nah, Apakah ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Kata abang ada. ada. Nah, kalau ada, berarti sia-sia kematian Kristus. Enggak lah. Nah, itu dalilnya. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 21. Karena Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, kenapa harus digenapi? Karena hukum Taurat itu tidak sempurna tanpa Kristus. Nah, berarti Anda ingin mengatakan bahwasanya jika dikatakan bahwa ada kebenaran di dalam hukum Taurat itu, maka kematian Kristus itu sia-sia. Kalau umpamanya kalau ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kematian Kristus sia-sia. Iya, Menurut Paulus, iya, kan gitu. iya, Ya kan? Nah, iya. itu kan nggak salah. Nah, sekarang mana yang betul? Ada kebenaran di dalam hukum Taurat atau tidak ada? Ada. Nah, kalau ada berarti sia-sia kematian Kristus. Enggak juga. Kalau umpamanya Kristus tidak mati, hukum Taurat tidak digenapi. Lah, kenapa bertentangan ya? Enggak. Kalau menurutku enggak. Bertentangan, Bang. Sebab Enggak. tidak ada kemudian orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dia gini, Bang. Hukum Taurat itu berkata mata ganti mata. Tidak ada pengampunan di situ, Bang. Gigi ganti gigi. Jadi umpamanya ada orang menyerang tetangganya, terbunuh. Tetangganya pun harus membalas. Itu hukum Taurat. Nah, Udah diserang balik tetangganya tadi. sebelum dia Terbunuh dah dibalas, tetangganya. sebelum dia dibalas, karena kapan dia mencolok mata orang, maka matanya juga dicolok, kan gitu, Bang? Iya. Nah, Jadi, supaya siap itu kan- matanya tidak dicolok, maka dia mencolok orang atau jangan mencolok? Maksudnya? Supaya matanya tidak dicolok, maka dia boleh mencolok orang lain atau tidak boleh mencolok orang lain. Enggak. Itu kan ceritanya gini, mau yang kecelakaan, mau yang tidak kecelakaan, ya, mau yang disengaja atau tidak sengaja, wajib hukumnya seperti itu. Mata nggak ganti mata, bisa. gigi ganti gigi. Nggak bisa. Itu maksudnya Itu kalau Taurat, Bang. kamu jahat sama orang, kamu jahat, kau bunuh orang, maka hukumannya juga kamu dibunuh. Loh, Nah, abang nggak pernah baca ceritanya. supaya anda tidak dibunuh, maka boleh enggak Anda membunuh orang? Ya nggak boleh. Enggak boleh. Nah, sekarang kok di agama Kristen, kalau Anda membunuh, apa balasan Anda? Ya diampuni, itulah Nah, Injil. itu diampuni. Berarti boleh membunuh. Enggak, kalau yang di firman Tuhan tadi, Berarti ya kan, boleh membunuh kan? Di Kristen. penutupnya mengampuni. Ya, itu iya makanya aku katakan berarti di Kristen boleh membunuh kan? Tidak. Loh, tapi katanya kalau membunuh boleh diampuni. Ya, ini ceritanya gini, Bang. Yang pelakunya itu di luar dari orang yang menerima ajaran Kristus. Nah, sekarang saya kan mengatakan bahwa kebenaran dalam hukum Taurat itu adalah nyawa ganti nyawa. Itu betul. Menurut saya itu lebih bagus daripada ajaran Kristen. Sekarang kalau di Kristen ada orang dibunuh, apa solusinya bagi pembunuhnya? Harus diampuninya yang membunuh itu. Berarti boleh membunuh di Kristen. Sekarang kalau saya bunuh anak Anda, apa balasan Anda kepada saya?
Kalau ku ampuni pasti selesai. Nggak ada dendam lagi di situ. Nah, berarti Kalau boleh dong saya umpamanya- membunuh. Kalau Berarti aku boleh dong balas- saya bunuh. Dengar dulu, kalau aku balas, nanti keluarga abang pun membalas lagi. Iya, Nggak makanya selesai. makanya sebelum Nah. itu terjadi, saya jangan membunuh. Karena kapan saya bunuh anak Anda juga akan membunuh anak saya. Maka sebelum anak saya dibunuh, saya juga nggak boleh membunuh anak Anda. Jadi Itu menurut lebih abang, bagus. nggak dengar dulu. Menurut abang di dunia ini nggak ada terjadi pembunuhan. Nah, ada terjadi pembunuhan. Kecuali Nah, di dunia ini. sekarang kenapa orang yang membunuh itu tidak dibunuh? Karena Anda membatalkan hukum Taurat. Berani ndak Anda membunuh kalau misalnya ada ancaman? Kalau kau bunuh si fulan, kau juga dibunuh. Berani nggak Anda membunuh? Tidak berani. Itulah hukum Taurat bagusnya. Sekarang kalau Anda ditanya kemudian, boleh nggak Anda membunuh orang lain? Boleh. Kenapa? Karena orang lain yang aku bunuh akan mengasihi aku. Enak kali di agama Anda. Itu abang udah sekte Kristen sesat tuh bang. Nah, pertanyaan saya ke Anda yang menjawab tadi loh. Kalau misalnya saya bunuh anak Anda, apa balasan Anda kepada saya? Ya diampuni sesuai dengan yang Nah, itu ditulis. kok Anda mengampuni. Berarti saya sebagai orang jahat boleh dong membunuh anak Anda? Ya semua itu boleh dilakukan. Ya, berarti Anda memberi ruang, kepada orang lain untuk menjadi pembunuh. Dengar dulu bang. Cuma dia kan di setiap ada hukum sebab akibat di dalam dunia ini. Ya, Anda satu. membolehkan, Anda melegalkan pembunuhan. Dengar dulu. Di dunia ini ada hukum sebab akibat. Dua, di akhirat juga ada balasannya. Nah, kok jadi akhirat ya? Tadi katanya Iyalah. katanya dikasihi musuh. Sekarang kalau Iya. saya memperkaos kemudian bini Anda, apa hukuman Anda kepada saya? Firman Tuhan ini Enggak, bukan tanya dulu. tujuannya hanya untuk di bumi, bang. Tanya dulu kepada Anda. Ini peraturan untuk di kerajaan surga juga. Misalnya saya memperkaos bini abang, apa hukuman abang kepada saya? Ya kalau bisa diampuni, diampuni. Nah, berarti Anda melegalkan persinahan. Anda memberikan ruang kepada orang lain untuk menggagahi istri abang. Berarti abang nggak ada kasih, nggak ada cinta kepada istri. Ini ajaran setan sebenarnya. Kalau itu Yang abang benar salah, Bang. adalah, abangku, yang benar adalah kalau Anda berani menyentuh istri saya, jangankan mensinahinya, menyentuh saya tangannya, saya akan potong tangan Anda. Nah, dengan adanya hukuman seperti itu, Bang, orang-orang tidak akan kurang ajar terhadap bini saya. Orang-orang tidak akan berani melakukan pencabulan terhadap istri orang lain. Tapi Nah, kalau di agama Anda ternyata istri Anda diperkosa nih, apa ajaran Anda? Yang abang Mengasihi sebut- pelaku, yang abang sebut tadi menyayangi itu, pelaku. Ini ajaran Nggak, dengar dulu. setan. yang abang sebut tadi itu hukum Taurat kan? Iya, hukum Taurat. Itulah hebatnya hukum Taurat. Udah. Terus Itulah yang kedua kebenaran. yang abang sebut yang kedua tadi itu Injil, Ajaran kan? setan. Ajaran setan itu. Salah bang, itu Injil bang. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau saya memperkaos istri Anda, apa yang Anda lakukan? Enggak. Itulah tadi di dua-duanya itu ada di kami bang. Ya, enggak, saya Taurat tanya kalau ada, saya memperkosa sesuai dengan yang istri abang ceritakan abang. tadi. Kalau saya memperkosa istri abang, apa Injilnya yang pun Anda ada. lakukan terhadap saya? Apa yang Anda lakukan terhadap saya? Gimana? Kalau saya memperkosa istri abang, apa yang Anda lakukan kepada saya? Sesuai Injil. Apa itu? Lagian kan Enggak di Injil kan- apa yang Anda lakukan? Di Injil kan ada peraturan pemerintah juga. Kok lari pemerintah? Apa yang Anda lakukan ketika saya memperkosa istri Anda? Ya, kita ampuni, tapi ada proses hukum dari pemerintah. Berarti saya tidak memperkosa istri abang lagi, melainkan saya bersetubuh dengan sukarela di depan abang.
Karena istri abang akan tunggu. Karena istri abang akan mengatakan, Bang Suma, apa dek? Gauli saya dong. Kenapa penyesatan, bisa abang itu bilang. terjadi? Tunggu. Anda melegalkan Sesat, kemudian abang. kebidatangan di sini. Kristen, abang. Bukan Islam lagi, abang bilang. Anda melegalkan kebidatangan. Kenapa? Bini digagahi oleh orang lain, Anda maafkan. Bini jadinya bukan lagi takut untuk diperkaos, tetapi dia yang minta untuk diperkaos. Begitu ada berondong, perkaos saya dong. Begitu ada yang cakep, perkaos saya dong. Ada suamimu enggak? Suamiku telah memaafkan lebih dulu loh. Itu ajaran kami loh, ajaran kasih. Ajaran setan. Di Injil ini ada hukum pemerintah juga ya. Di mana coba tunjukkan kepada saya. Dari mana Anda kita bisa tunjuk melarikan ya. kepada pemerintahan ketika berbicara tentang kasihi musuh? Musuh itu siapa? Anda Ada mengasihi hukum musuh. pemerintah juga sini. Iya, saya ngerti. Sekarang Anda berbicara mengasihi musuh kan? Makanya saya katakan bahwa lebih berat ajaran Kristen itu daripada ajaran Taurat. Tetapi karena Kristen ini ingin memadamkan cahaya Tuhan dengan membuat aturan sendiri, itulah makanya ada ajaran Kristen. Hati-hati abangku, ternyata aduh bahaya ini, bahaya. Hati-hati. Ini istri abang ini kalau mendengarkan pengakuan abang tadi tuh jangan-jangan loncat-loncat di kamar. Yes. Ternyata suamiku membolehkan aku berzina. Oh yes. Nanti habis ini, Pak, besok itu saya mau dengan mantan cowokku dulu SMA ya. Jangan kau marah ya, karena tadi depan bang semua kau bilang ku kasihi, ku ampuni. Cie. Ajaran kambing kapang. Itu cuman kambing, Bang. Kambing disinahi betinanya, kambingnya cuma bilang mbe. Kucing disinahi betinanya, mau. Jantannya bilang tidak mau. Yang betinanya bilang mau. Yang jantannya bilang enggak mau. Datang si jantan lagi yang lain, mau, tidak mau, tetap aja mau. Anda sedang melegalkan kejahatan. Kalau dalam hukum Torah, nyawa balas nyawa. Kau mau bunuh anakku? Ya, bunuh cepat. Iya. Biar ku cabut juga sekali nyawamu. Itu maka orang akan mundur. Hukum Taurat itu kan di Kristen juga, Bang. Nah, itu hukum Taurat kok Kristen pula. Hukum Taurat Iya, di itu orang Kristen Yahudi tuh. punya. Taurat itu orang Yahudi punya. Sekarang gini, Bang. Antara Yahudi dan Kristen sama-sama haleluya, Bang. Haleluya itu karena apa? kalian ikut-ikutan. Haleluya itu artinya puji Yahova. Iya, Itu artinya. betul itu. Udah. Itu ya betul, tapi itu kan orang Yahudi punya. Kalau kalian mungkin Kristen juga halilintar. haleluya. Ya Nah. kalian ikut-ikutan. Itu kan dalam agama Jadi, Yahudi. Kalian aja ikut-ikutan Karena mata. Kristen sama Yahudi sama-sama haleluya, itu sama-sama pakai hukum Taurat, sama-sama pakai Injil. Yang orang tuh nggak Sekarang pakai siapa Injil. yang menyamar di antara Kristen dan Yahudi sebagai domba? Dari serigala yang berdomba, siapa di antara kalian berdua yang menyamar domba? Tidak ada yang menyamar di situ, Bang. Harus ada, harus Yang ada. menyamar abang, Bang. Yang Lah, saya menyamar nggak pernah itu menyamar. abang. Sejak Kenapa kapan saya bilang mengatakan abang? saya Yahudi? Sejak kapan saya menggunakan kitab Yahudi? Abang mempelajari hukum Taurat dengan Injil, dengan dengan keyakinan menjadi sekte aliran Kristen sesat. Leh, Benar. kepepet ini. Makanya Kepepet. abang bukan Islam lagi, Bang. Abang sekte Kristen Abang sesat, ini Bang. udah kepepet, tidak tahu mau ngomong apa lagi. Enggak. jadi kembali Kenapa? kepada temanya. Kembali kepada Abang tema saudara. melari-larikan Jika Anda mengatakan bahwa Injil ada kebenaran kebenaran. di dalam hukum Taurat, maka Anda harus meninggalkan pembunuhan terhadap Yesus. Menurut saudara, boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Boleh nggak? Menurut Menurut Hukum Taurat Taurat. boleh nggak membunuh Yesus? ya menurut orang Yahudi tadi boleh. Menurut abang. Kalau menurutku enggak. Enggak boleh enggak. toh. Berarti menurut orang Yahudi- berarti membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat kan? Orang Yahudi tadi.
Enggak, pokoknya membunuh Yesus itu adalah melanggar hukum Taurat, betul? Iya, melanggar hukum Taurat karena membunuh kan. Kalau membunuh Yesus, pelakunya kan orang Yahudi. kalau membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat, berarti pembunuhan terhadap Yesus itu rencana Tuhan atau rencana iblis? Kalau itu dua-dua ditengok pasti ada. Tergantung akalan orang lagi. Iya. Kalau di akalan pikiran abang itu rencana Tuhan. Anda mengatakan kalau di akal-akalan bahwasanya abang itu membunuh Yesus itu rencana melanggar setan, hukum bisa. Taurat. Dengan kata lain, membunuh Yesus itu melanggar firman Tuhan. Dengan kata lain, membunuh Yesus itu melanggar rencana Tuhan. Berarti membunuh Yesus ini rencana siapa? Kalau rencana Tuhan berarti tidak melanggar hukum Taurat. Tapi kalau dia melanggar hukum Taurat berarti melanggar firman Tuhan. Melanggar kemudian rencana Tuhan. Berarti penyaliban ini adalah rencana setan. Makanya Paulus mengatakan, jika ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Iya, yang jadi masalahnya itu tergantung pemikiran orangnya lagi. Kok jadi Kalau pemikiran orang itu orang? berpikir itu rencana Tuhan, maka dia akal-akalinya itu menjadi rencana Tuhan. Lah, bukan begitu. Pembunuhan terhadap Kalau Yesus itu dipikirnya itu rencana setan, makanya dia akal-akalinya itu rencana setan gitu. sekarang apakah membunuh Yesus ini melanggar Taurat? Kalau abang bilang mengenai itu dua-duanya ada di Alkitab, dua-duanya itu. Tidak, saya tanya, apakah membunuh Yesus itu Dibilang melanggar rencana Taurat? Tuhan ada. Dibilang keinginan setan ada. Di mana? Jadi- Coba tunjukkan di mana dalilnya keinginan Tuhan Apanya? membunuh Yesus. Rencana Tuhan apa keinginan? Keinginan artinya rencana Tuhan membunuh Yesus itu di mana? Nah, kita tengok dulu ya. Ya. Hati-hati yang punya bini oten. Ternyata istri-istri oten bisa dengan pria lain. Karena suaminya akan meridhoi. Suaminya merahmati. Dan suaminya memberkati yang memperkaos bininya. Sebab suami yang bininya diperkaos akan dikasihi sama sang suami. Abang dengar, Bang? Ajaran saraf. Abang dengar, Bang? Dosa apabila telah matang, ia akan menjadikan maut. Jadi kalau abang nambah-nambahi dosa setiap hari, hati-hati abang, maut sudah mulai dekat. Mana lagi dosaku ketika saya Itu di memperkaos? Alkitab itu, Bang. Mana dosa saya ketika saya memperkaos istri abang maafkan? Mana dosaku? Enggak. Bukan Mana memperkosa. dosaku, mana? Abang berucap aja. Itu udah dosa. Mana Bang. mana dosaku ketika saya memperkaos bini abang tapi abang maafkan? Mana dosaku? Iya. Abang tambahilah dosa abang tiap hari. Mana Mau tinggal dosaku? menunggu tuh, Bang. Mana dosaku ketika saya memperkaos istri abang maafkan? Mana dosaku? Mana? Di Taurat kan ada. Ya. Jangan berzina. Apakah jangan bersih. Tadi katanya nggak dipakai lagi. Siapa bilang? Jadi waktu orang yang perempuan yang kedapatan berzina itu gimana? Tadi katanya Jangan nggak berbuat dosa dipakai lagi, kata lagi. Kalau Anda mengatakan jangan berzina, Bang, jangan berzina. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Salah satu perintah dalamnya jangan berzina. Kalau itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka berzina masih dilarang atau sudah boleh? Apanya? Berzina masih dilarang atau sudah boleh?
Aku lagi nyari ini bang. Abang ganggu ini dari tadi. Nyari yang ayat yang aku minta Masolang tadi. generasi. Masolang generasi. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Perintahnya jangan bersinah. Yesus mati, perintah ini batal. Berarti kalau sudah batal jangan bersinah, apa yang terjadi? Boleh berzina. Makanya Anda membolehkan bini abang berzina. Abang meridai, abang Udah tambah satu dosa bang. abang mengasihi. Lah, kutanya lagi. Ketika istri saudara saya ini sekarang gini, diperkaos, aku mau apa tanya yang sama Anda abang. lakukan? Kutanya dulu. Enggak. Ketika istri Aku tanya abang ini sama abang. diperkosa oleh seseorang, Abang apa yang setiap Anda hari, lakukan? abang setiap hari membahas tentang ini, mau cari kerajaan surga atau kepuasan nafsu apa? Kerajaan surga supaya orang-orang Bersilat itu lidah, tidak Bang. lagi kemudian mengajarkan ajaran setan, Bang. Masakan istri diperkaos kita mengasihi yang melakukan yang memperkosnya. Itu ajaran setan Pak. itu. Tapi hukum negara ada di sini, hukum pemerintah ada di Enggak sini. urus. Enggak urus itu, enggak urus. Ini sekarang kembali kepada diri abang ini. Kata abang, kalau istri abang diperkosa, abang mengampuni, abang mengasihi, abang memaafkan. Dengan kata lain, abang melegalkan persinahan terjadi terhadap istrinya. Enggak ada itu. Sekarang seulang lagi, ini yang keempat kalinya. Ketika istri saudara Orang yang mengampuni itu bukan melegalkan. Sudah Salah, Abang. dulu. Sekarang ketika istri abang ini diperkosa oleh orang, apa yang Anda lakukan? Gimana? Kalau istri abang diperkosa, apa yang Anda lakukan? Yang kulakukan? Iya. Ya, adukanlah ke pemerintah. Berarti Anda tidak mengasihi musuh. Tapi diampuni. Tadi kan, diampuni. Kan Tapi diampuni kan? dilaporkan ke pemerintah. Nah, meskipun Anda laporkan, orang yang dikatakan tadi, ini saya lakukan karena saya diampuni. Saya lakukan ini karena sebelum saya melakukannya sudah diizinkan oleh suaminya. Siapa bilang diizinkan? Nah, tadi Anda mengatakan, Anda memaafkan, Anda mengampuni, Anda mengasihi. Artinya Anda mengasihi musuh. Musuh itu siapa, Bang? Musuh itu siapa? Udah sesat abang tuh bang. Nah, makanya abang baru sadar. Udah sesat abang. Saudaraku, Anda lihat di barat, Bang. Iya. Berkiblat ke barat. Lihat ke barat, Bang. Parah Lihat ke kali barat. abang itu Lihat ke barat. Jangan malu-malu, lihat ke barat. Apakah itu terjadi di barat? Terjadi. Di barat itu terjadi, makanya angka penyakit AIDS itu tertinggi di negara-negara barat yang mayoritas penduduknya Kristen. Karena mengasihi musuh. Kok salah pula? Penyakit sesama jenis berasal dari negara-negara mayoritas agama saudara. Di barat tuh banyak ateis lah. Lah, ateis karena sudah meninggalkan agama yang tidak masuk akal tadi. Makanya Anda harus berada pada... Yang ateis tadi abang bilang Kristen. Lalu dari mana? Dari Islam? Dari Hindu? Dari Buddha? Ya dari Kristen lah. Ateis yang nggak percaya lagi. Bagaimana ceritanya? Terus Anda ingin angkat angka 2 miliar itu dari mana? Yang mana dia miliar? Katanya Kristen 2 miliar seluruh dunia. Nggak pernah aku tahu itu. Oh, baru tahu malam ini berarti. Jadi begitu saudaraku, Anda memang berada dalam kebingungan. Kenapa? Karena kata Paulus, jika kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah imanmu. Itu kata Paulus. Di dalam Galatia 5, Paulus mengatakan begini, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Pertanyaan saya kepada abang, apakah abang masih mengharapkan ada kebenaran dari hukum Taurat? Ada. Paulus mengatakan kamu lepas dari Kristus. Itu kalau kita berusaha melakukan hukum Taurat supaya masuk surga tanpa Yesus. Mulai ngaco, di ngarang-ngarang. Kalau hanya kita aja yang melakukan tanpa Kenapa bantuan Anda Yesus, jadi ngarang? Kenapa Anda nggak jadi kayak berhasil, Bang. gini?
Biasanya orang gondrong itu cerdas. Kok gimana ini? Paulus di dalam Galatia 5 nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Apakah abang masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Hukum Taurat itu memang benar. Nah, berarti kamu keluar dari kasih karunia. Enggak juga. Lah, Karena dua-duanya kita pegang. lah salah. Kalau dua-duanya Anda pegang, berarti kamu lepas dari Kristus. Kenapa lepas pula? Lah kan dalilnya begitu. Coba Anda baca Galatia 5. Apa ajaran Paulus di sana? Galatia 5. Ajaran Paulusnya di sana jelas dikatakan Galatia 5-nya nomor 1 bahwa Kristus telah memerdekakan orang Kristen dari kuk penghambaan. Kenapa Anda masih mau menghambakan diri dengan make-make Taurat? Maksudnya melepaskan perhambaan dari hukum Taurat. Iya. Terus hukum Taurat itu Iyalah, diwahyukan karena untuk siapa? hukum Taurat kan nggak sempurna. Begitu Yesus datang dia baru Begitu sempurna. dong. Akui dari tadi. Kenapa sekarang baru diakui? Tapi bukan berarti hukum Taurat itu ditinggalkan. Nah, Salah sekarang Bang. sekarang siapa yang memerintahkan Anda menjalankan hukum Taurat? Dua-dua dijalankan itu. Iya, kenapa bisa Anda menjalankan? Apakah hukum Taurat itu untuk non-Yahudi? Untuk semua manusia. Dipandai-pandaian abang ini parah kali. Hukum Taurat itu hanya milik kepunyaan Yahudi. Coba Anda baca ulangan Salah Bang itu 33. Bang. Coba Hukum baca ulangan Taurat itu nggak 33. dikasih tahu pun ada di dalam hati orang semua. Orang Yahudi, bukan orang Kristen. Coba Anda baca Anda Sekarang baca gini, dulu. Anda baca kitabnya, jangan Anda cuma Abang nggak pernah cengisan. baca hukum Taurat. Ulangan Tapi itu 33. ada sama di dalam hati abang itu. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4 Anda baca, sampai nomor 4 Anda baca. Hukum itu? Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kalian ini Siapa hanya bilang? Itu dalil Anda baca. Anda baca. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4 Anda baca. Kalian ini hanya nyamar-nyamar. Kalian bukan penganut Taurat. Kalian bukan pelaku Taurat. Tadi ku bilang kalau Anda sudah memaafkan pelaku yang menyetubuhi istri abang, berarti Anda ini adalah pelaku seks bebas. Kalau pelaku Ya, seks bebas itu tak masuk surga bang. Iya, memang Kristen tidak masuk surga. Dalilnya ada. Enggak, kalau aku masuk, abang yang Dan tak masuk surga itu. Kristen tidak masuk surga. Fakta dalilnya bertaburan di Bible. Saya bisa buktikan dalilnya. Kristen masuk neraka. Coba buka mana dia bang? Oke, saya buka ya. Matius 23 nomor 15. Bacakan. Anda lah yang baca. Enggak, aku dari tadi membuka-buka aja terus. Baru bacakan bang. Oke. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang masuk agamamu. Dan setelah kau jadikan orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaan saya, siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentuatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya? Siapa itu? Orang Farisi yang Taurat tadi kan? siapa ahli Taurat dan siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya? Siapa? Ahli Taurat. Iya, siapa ahli Taurat itu? Paulus. Lalu siapa? Siapa Emangnya orang Yesus- Farisi? Emangnya Yesus berkata sama si Paulus tuh? Enggak. Sekarang pertanyaan siapa orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikut agamanya? Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat, non Yahudi. Siapa itu? Siapa nama pengikut agamanya? Orang neraka. Siapa pengikut Paulus? Ya Kristen. Paulus itu
ada haram-haramnya bang. Gak makan daging apa dia? Gak makan daging babi dia bang. Di mana Paulus mengatakan itu? Ada, carilah, ada tuh. Tidak ada. Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Dia tidak makan daging loh tuh. Iya, Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Jangankan Iya, daging ikan, daging orang pun bisa dimakannya. Tapi ada dia tidak makan daging tuh bang. Ya mungkin karena dia masih berpura-pura untuk nyamar-nyamar doang. Nyamar-nyamar doang. Ya dia kan ahli nyamar dia. Baca 2 Korintus 9, 20-21. Kepada orang Yahudi dia nyamar Yahudi. Kepada orang non-Yahudi dia ngaku non-Yahudi. Ayo bang. Ulangan 33 nomor 1 sampai 4. Jadi Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Memang tidak ada manfaatnya kematian Kristus, itu nggak ada. Kutanya dulu abang, untuk membuktikan kebenaran surah-surah Paulus ini. Saya bantu abang untuk membuktikan kebenarannya. Menurut abang, apa manfaatnya Yesus disalib? Apa manfaatnya Yesus mati? Maka sia-sialah kematian Kristus. Saya bertanya, kalau tidak sia-sia berarti dia punya manfaat. Pertanyaan saya kepada abang nih, apa manfaatnya kematian Kristus disalib? Nggak ada bang, nggak ada. Tapi mungkin abang punya jawaban. Pelan-pelan saya bertanya, abangku yang gondrong, yang cakep, yang membolehkan bininya disetubuhi orang lain. Bolehkah saya bertanya bang? Abang, apa fungsinya Kristus mati di salib? Gak ada fungsinya sama sekali. Sia-sia kematian Kristus di salib. Apa bukti dia mati sia-sia? Baca Roma 8 nomor 10. Apa kata Paulus di sana? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Jadi buat apa dia mati? Nggak ada manfaatnya. Ini ada juga nih yang Apa itu? Lukas 16 ayat 16. Baca Hukum nomor 17-nya. Hukum Taurat dan kitab para nabi Yohanes. berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Bohong itu. Baca Dan nomor 17-nya. sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Baca nomor 17-nya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Izin. Iya Bang Endi. Aku mau suruh baca dulu nih. Gondrong, izin dulu Gondrong. Kamu membenarkan diri di hadapan orang, Gondrong, Allah mengetahui hatinya. Gondrong, dengar dulu Gondrong. Mengagumi manusia Menderita dibenci kasih oleh menderita. Saya batin. Gondrong, Allah. dengerin dulu. Coba baca 1 Korintus 11 nomor 14. Enggak apa ceritanya itu. Ceritanya di situ, kalau kau berambut gondrong aib bagimu. Coba baca. Zaman dulu itu gondrong segini, Bang. Kata Paulus, Kalau aku tidak gondrong, Bang. pria berambut gondrong itu aib, Bang. Kata Paulus, pria yang berambut gondrong itu aib. Enggak, ini enggak gondrong. Itu botak lah kalau begitu. Orang awam nggak salah apa itu. Karena zaman dulu orang itu menggunting apa itu tarik aja, nggak ada tukang pangkas bang. Tarik langsung potong ini, cak. Makanya rambut orang tuh panjangnya gini rata-rata dulu. Kayak aku ini, laki-lakinya. Perempuannya botak. Enggak, kalau perempuannya baru panjang gondrong. Oh, kirain botak. Nah, zaman sekarang awak dibilang gondrong. Zaman sekarang.
Iya, biar mirip vokalis Malaysia tahu. Wak. Iya kan? Iya dong. Oke, Mi. Ntar aku mute dulu ya. Iya. Saya bikin kopi Bang Handi. Ada Bunda Rahma dan yang lain silakan naik ke atas. Bikin kopi dulu. Tiga banyak Pak. Tutup saya dulu deh. Jam 3 Pi. Oh, jam 3 ya? Mm-mm. Ya udah. Ya sudah kalau gitu. Akang kita tutup Kang sebelum ini. Siap, belum udah siap. Oke lah Bang. Oke, Saudara Baruk, makasih ya Bang ya. Ini Oke, hanya diskusi Bang. lagi. Iya, diskusi supaya kita ada edukasi gitu ya Bang ya. Sorry kalau ada kata-kata yang tidak Tapi berkenan. jangan jadi sekte Kristen sesat ya Bang. Iya. Aman itu. Oke, teman-teman Satu sekalian. pesan saya kepada Ya, Abang. silakan. Ya, satu pesan saya Bang. Pertama, ada dua saat. Pertama, cicilan motor itu jangan sampai nunggak. Itu satu. Yang mana? Yang cicilan? kedua, berhenti main pasang togel ya. Itu pesan saya Bang. Nggak ada togel sini Bang. Ya udah, itu doang sih pesan saya. Cicilan motor jangan lupa dibayar. Motor kan lunas, Hentikan main Bang. togel. Udah lunas nih ha. Oh, udah lunas Banyak Mak. Sudah bisa digade lagi itu berarti kalau sudah lunas. Enggak, aku nggak mau gade-gade bareng Bang. Oh iya, syukurlah. Oke, kalau begitu mungkin ada yang ingin Saudara Baruk sampaikan kepada teman-teman kita. Apa mau disampaikan lagi? Oh, nggak ada lagi ya. Sama Abang aja Bang. Ya, Jangan jadi sekte Kristen sesat ya Bang. Iya, yakinlah dan percaya tidak mungkin itu. Akang mungkin ada yang mau disampaikan Kang? Saya ucapkan terima kasih buat semua netizen yang ada di bawah dan semua para ahlul sodakoh yang selalu mendukung pergerakan api ya. Jazakallahu khairan kasiron. Bantuan kalian sangat berguna buat pergerakan api ya. Bagi teman-teman yang ingin berinfak untuk pergerakan api, silakan langsung transfer ke rekening APII ya, BNI di nomor rekening 7-nya 5 kali 51770. Saya ulangi, 7-nya 5 kali 51770, BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Masya Allah, syukron buat kalian semuanya, jazakallah khairan kasiran yang sudah mendukung pergerakan api. Tafadhal Gurunda. Baik, Bang Handi ada mau disampaikan Kanda? Ya, kalau saya jadilah orang yang baik. Berhentilah menjadi orang gila. Karena orang gila tidak dimintai pertanggungjawaban. Kira-kira begitu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Baik teman-teman sekalian dimanapun berada, saya Bang Suma mohon pamit untuk sesi kali ini. Insya Allah besok atau nanti pagi kita jumpa lagi. Kepada saudara saya Baruk, ini adalah edukasi aja Bang, karena kita beda keyakinan. Maka karena kita beda keyakinan, haruslah ada kemudian perdiskusian atau berdebat yang kita bangun untuk mencerdaskan anak bangsa. Biarkan anak bangsa nanti yang memilih antara agama mana yang mereka ingin anut sesuai dengan panduan sampai pada kematian. Karena tema-tema yang kami usung itu pasti ada hubungannya di antara dua agama Islam Kristen. Penyaliban Islam Kristen membahasnya, Taurat Islam Kristen membahasnya, kebenaran Islam Kristen membahasnya dan seterusnya. Jadi jangan merasa disudutkan, jangan merasa dikucilkan, tetaplah kemudian kuat dalam berargumentasi berdasarkan dengan data. Insya Allah itu aman dan mencerdaskan anak bangsa. Saya kira begitu. Terima kasih kepada netizen yang ada di YouTube juga, kemudian yang ada di TikTok semuanya baik-baik semua, sehat-sehat kita semuanya ya, akur-akur semuanya kita semua, dan semuanya kita ini semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya ini bisa kemudian bersatu dalam semuanya. Demikian saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat kita semuanya. Amin. Bye.